Di tahun itu kan emang mereka belum yang terkenal banget gitu. Iya benar. Dan aku juga belum memutuskan untuk suka mereka karena terus? mereka masih mau sok lanang celaan yo kan. Hell to the low. What's up konco-konco tae? Balik lagi di ngomong tae. Tae. Ayo kita bahas apa ini sekarang? Kita akan bahas tentang perkipopan dunia. yes, bener banget. Kan ini lagi naik-naiknya kan. Lagi trending nomor 1 di Yes, YouTube. bener. Exactly. Siapa tuh? BTS. BTS. Iya, bener. Puri fandom. Apa Kalau ngomong-ngomong nih, aku mau tanya sama kamu. Kalau kamu mulai suka K-pop atau kenal K-pop itu kapan? Sebenarnya suka K-pop itu baru di tahun 2016. Langsung suka sama BTS. Tapi tahu K-pop itu udah semenjak 2013 kurang lebih. 2013. Tapi baru terjun gini tuh baru 2016. Ya, untuk pertama kalinya kenal K-pop siapa? BTS. Katanya dari 2013 udah pernah. Tahu kalau keberadaan K-pop itu ada, itu Siapa? di 2013. Siapa? Mega C Calak itu siapa sih? 2NE1. Mega C. Masih L ya. Oh, oke. Masih L cek. Iya, masih. Masih lo gini. Iya. Terus kalau suka BTS kan ya. Terus kalau udah mulai jadi ARMY kapan? Mulai jadi ARMY di 2016 fix, no debat. 2016. Padahal ngunurus. Soalnya BTS kan debutnya itu 2013, tapi aku masih belum ingat, tahu. 2013 ya? 12 apa? 12 Juni Nah, 2012 loh guys, catat. Ada yang salah lagi 2012. Ngunurus kan nggak bisa 2012 itu. Nah, 2013 terus? Tahunnya BTS tuh 2013 di bulan September. Jadi aku debutnya BTS masih belum tahu kan di bulan Juni. Tahunnya itu waktu aku nggak sengaja sih scroll di YouTube cari dance practice, nemu tuh judulnya No dari BTS. Aku buka, wah keren nih. Tapi aku masih belum tahu ini siapa sih. Akhirnya aku cari tahu, oh BTS, dan aku baru tahu juga, oh ternyata baru debut. Oh kayak gitu. Dan di tahun itu kan emang mereka belum yang terkenal banget gitu. Iya benar. Dan aku juga belum memutuskan untuk suka mereka karena terus? mereka masih mau sok lanang celaan yo kan. Iya benar. Finally akhirnya bisa suka, itu kenapa? Karena gimana ya? Bisa dibilang kalau aku ini ARMY jalur karma. Doyan K-pop, akhirnya seneng K-pop ya iki Mbak dengan nih. Di 2016 mereka kalau nggak salah di bulan Mei rilis lagu Fire itu. Fire. Itu aku udah ngeliat mereka itu kayak mereka yang kemarin pakai celak itu, iki sing celak ini, kok keren, kok ganteng. Itu mulai K-pop nggak ya. Lalu September keluar lagi judulnya Blood, Sweat and Tears. Nah dari situ dah, oke fix, aku ARMY. Tapi without aku nggak memilih bias, belum memilih bias sih dari situ, cuma suka aja. Oke. Nah, untuk kalau dari BTS-nya sendiri, biasnya siapa? Biasanya Kim Sok Jin, worldwide handsome. Oke. Handsome. Harus gitu penekanan, soalnya emang literally exactly bener-bener sangat amat ganteng. Dawa. Sorry. Yuk. Jadi sukanya Kim Sok Jin itu karena di 2017 dia sempat viral karena disebut sebagai car door guy. Apa itu? Car door guy itu simple sih, itu cuma gara-gara dia baru turun dari mobil, lalu ada yang ngefoto, dan emang angle-nya bagus tuh, kelihatan wah ganteng banget itu. Jadi gitu. Oke, fix Kim Sok Jin gitu. Disusul di albumnya dia yang Love Yourself yang Tears, series Tears versi apa ya? O. Dan aku ngeliat foto per member sih untuk konsep fotonya di album itu. Oke, fix Kim Sok Jin karena dia ganteng. Nah, kalau dari BTS sendiri, lagu yang paling suka? Lagu yang paling suka adalah Pied Piper.
kurang Pied Piper. tahu saya. Jack. Gitu banget. Ngenerus. Ya gitu, itu lagu yang ultimate sih, sampai sekarang masih suka meskipun itu lagu lama. Iya. Oke. Untuk kakak sendiri mungkin suka K-pop nggak? Suka dong pasti ya kan. Suka banget. Idol pertama yang paling disuka? Blackjack to anyone. Anyone yang Mega C. Nega C. Oh ya. Salaka. Kok aku Mega C? Nega. Ya. Biasanya siapa tuh di situ dulu? Kalau aku ke CL. Oh yang mbak yang sweet, Yang literally. sipit, Tapi dia keren ya. loh, keren banget. Keren banget. Apalagi kalau dia udah rapper, keren. Gak ada bandingannya kalau sama yang K-pop sekarang. Alasannya nih suka CL karena itu atau mungkin Iya, ada karena aku ngerasa kayak satu dia kapten, dia leader. Terus aku ngeliat itu kayak dia tuh kayak bener-bener yang, wih, dari K-pop yang genrenya yang hip hop. Cuma dari itu anyone kayak gitu. Nah akhirnya aku search lagu ternyata enak-enak semua lagu itu anyone kayak gitu. Oke. Itu aku nggak nyamani sih. Aku nggak nyamani. Karena belum mengenal K-pop. Oh iya. Tapi by the way kan sekarang udah disband nih kak. Sampai sekarang suka Twain atau pindah? Masih suka. Cuma namanya regenerasi pasti ada kan. Ember. Nah, untuk sekarang aku lebih suka ke Blackpink. Hayo Blackpink itu tadi. Iya. Ngenerus. Ke Blackpink. Alasannya nih suka Blackpink kenapa? Karena aku rilis kan itu Bumbaya, tapi aku belum terlalu suka. Nah, tapi aku sukanya mulai dari Playing with Fire. Tahu Bing Bing. Itu suka banget aku sama lagunya. Lagunya. Iya keren lagunya. Nah, tapi untuk dari segi penampilan, nah itu sebenarnya aku sukanya tuh Lisa. Mbak Lisa. Itu aku suka banget sama kayak misalnya karakternya dia dandannya itu swag. Sampai sekarang jadi biasanya Mbak Lisa. Enggak. Kok gitu? Awalnya Mbak Lisa. Kok iso? Terus sekarang siapa? Kalau aku sih biasanya si Jenny. Oh Mbak Jenny, Mbak Jen. Jenny. Mbak Jen. Nurus. Kenapa nih kok tiba-tiba awalnya suka Lisa terus sekarang kok Mbak Jenny? Karena kayak awal aku terjun di dance cover, aku menjadi Jenny. Dan dari situ akhirnya aku ngeliat secara kayak Jenny itu seperti apa orangnya, kayak gitu, personalitinya seperti apa. Jadi suka kayak gitu. Jadi sukanya bukan karena cantik atau penampilan aja, jadi personality juga ya. Sama dia juga keren sih kayak gitu. Kayak dia kan banyak kan di hit sama apa ya istilahnya? Apa sih namanya haters ngomong nih. Soal Mbak Jenny kan sekarang lagi anget-angetnya diomongin sama sama Black disebut nggak ya? Nggak usah deh. Nggak usah disebut. Cuma intinya ada berita yang nggak enak tentang Mbak Jenny ini. Yes, benar banget. Yuk dibahas yuk. Oke, Mbak Jenny. Nah, setauku kalau yang aku ngerti intinya adalah dia beropini. Oke, nggak ada yang salah dong. Namanya opini nggak ada yang salah. Tapi yang aku pahami adalah ketika gini, kita beropini ke orang, kalau seandainya nggak ada kata-kata yang menjatuhkan, itu pasti memotivasi banget kan buat kita. Betul. Namanya itu kritik yang membangun. Kritik yang kalau seandainya opininya dia udah menjatuhkan, itu bukan opini, bukan kritik lagi. Itu berarti intinya dia kayak, oh kok kayak gini sih? Lebih ke menjudge. Iya bener, menjudge kayak gitu. Padahal dia nggak tahu dibaliknya itu semua itu seperti apa. Oke, kita bahas tentang profesionalitas di stage ya. Semua meskipun itu mau penyanyi, entah itu mau MC, entah itu mau dancer, semuanya pasti butuh yang namanya profesionalitas. Tapi balik lagi, intinya kita nggak pernah tahu di belakangnya itu seperti apa. Nah, pressure-nya kita. Nggak boleh ditunjukin ke pemirsa sebenarnya. Cuma sebenarnya kayak yang aku lihat selama kayak di YouTube, di Twitter ataupun aku ngeliat di explore Instagram, kayak Jenny itu sebenarnya itu ada cedera di kaki.
Oh iya, itu aku juga pernah dengar sih, karena jatuh di stage kalau nggak salah, bukan nih. Benar. Sampai kemarin pun waktu How You Like That bukan comeback sih, bukan comeback, udah rilis How You Like That. Cuma bukan di comebacknya tapi di live-nya mereka untuk comeback stage. Comeback stage-nya dia. Aku ngeliat emang untuk posisi dia waktu dance di floor yang di bawah itu, dia kakinya nggak gini nih, nggak yang set gitu, tapi dia yang menyembunyikan kembali lagi. Karena emang di situ dia emang lagi kayak ada apa sih nih? Bukan perban apa ya? Gips? Bukan gips tapi kayak lepet. Oh ya apa sih kok lemper. Kain jarik dikasih isolasi ya. Waduh, mbak jarik mana? Salah. Iya. Kembali ke laptop. Ya pokoknya intinya yang aku tahu adalah si Jennie ini kakinya sakit. Gitu kan. Nah, tapi intinya gini, kalau aku sih ya seandainya nih si dia ini adalah orang yang beropini. Kalau seandainya gini, harusnya ya kalau seandainya Jennie itu lebih power lagi, mungkin kita bakal lebih seneng lagi, bakal dapat feel-nya. Nah kayak gitu, jangan yang istilahnya dia kok jadi dance kayak gitu kan nggak enak kan. Aku sih ngelihatnya si Mbak ini tuh dia beropini, it's okay beropini, tapi mungkin kalau aku boleh bilang dia salah dalam menyampaikan dan salah dalam memilih kata-kata. Nah, kalau aku sih juga mikirnya kayak gitu. Jadi jatuhnya emang dia mendis salah satu idol. Oke, seorang idol, kamu tahu tebengannya idol itu ada fandom. Yes, itu. Dan kamu akan berhadapan dengan mereka semua. Nah, itu otomatis ya. Yang kena yang kemarin yang aku tahu itu satu personal nih, satu personal dari satu grup. Ini adalah ternyata ada dua lagi. Jadi tiga. Ada tiga. Jadi satu yang aku tahu lagi, satunya itu personal dari ITZY. Satu lagi My Ultimate Bias. Yes. Kim Seokjin. Ya, setauku si ITZY. Emang sih yang orang mungkin yang notice ya. Notice untuk cara menari itu emang dari segi personalnya si Lia ini emang kurang. Cuma ya gini deh, seorang sebuah agensi, sebuah agensi itu pasti ada masa training kan. Iya, betul. Masa training itu juga nggak mungkin kan, selama masa training itu sampai akhirnya mereka bisa debut. Itu nggak mungkin kan nggak dipilih. Nah, kenapa dia bisa sampai dipilih? Karena ada sesuatu kelebihan lah di dia, makanya dia dipilih. Ya mungkin yang bukan di bukan di spesial di dancer, bukan di main dancer, dia mah mungkin dia sekarang dia berada di main vokal. Nah itu kan kita kan nggak bisa menutupi kekurangan yang lain. Itu kan kayak betul gitu. Sama halnya seperti Kim Seokjin. Si Mbak ini tuh memberi komentar kalau si Jin ini narinya beda sendiri dengan yang lain. Padahal as I know, di tahun pertama BTS debut, aku bisa sejatuh cinta itu sama koreonya karena mereka semua narinya rata, bener-bener rata. Ini menurut aku ya, menurut aku. Dan aku bisa jatuh cintanya dengan koreonya mereka di No itu karena apa ya? Karena dance-nya bagus, pembawaannya mereka semua bagus, bisa kompak. Kenapa dia bisa kan ya? Keren, tapi kenapa satu orang ini bisa berpendapat kalau dia narinya beda sendiri? Memang si Jin ini tuh masuk ke BTS bukan karena dia jago nari, bukan karena dia juga jago nyanyi, tapi karena visual. Tapi seenggaknya dia udah berusaha loh selama beberapa tahun ya kan. Ini istilahnya gini, kita balik lagi bahas masalah training. Yang nggak sebentar itu nggak sebentar. Makanya bahkan ada yang trainingnya udah sampai 7 tahun, 9 tahun nggak debut loh. Itu ada juga loh yang aku tahu yang nggak debut loh, yang 7 sampai 9 tahun tuh mereka nggak debut, itu sampai akhirnya mereka pindah-pindah agensi. Itu yang mereka usahakan, tapi yang dilihat sekarang itu adalah kamu superstar, kamu harus perfect di depan kita. No, semua orang punya kekurangan dan semua itu pasti akan ada masanya. Gini deh, kenapa untuk dari misalnya Jennie, Lisa,
Jenny Lia Kim ataupun Sok-jin. itu. Nah, pasti mereka punya alasan kan untuk yang namanya tampil di stage. Kenapa mereka nggak bisa nggak bisa se-power dulu atau se-perfect dulu. Mereka pasti punya alasan tertentu yang emang bener-bener nggak. Tapi mereka pasti menunjukkan kok rasa di mana mereka itu aku harus tetap profesional meskipun kaki aku sakit, meskipun aku nggak bisa nari, meskipun aku dihujat sama haters atau gimana. Mereka pasti berusaha banget buat nampilin yang terbaik dari apa yang mereka punya gitu. Tapi ya namanya haters ya kita nggak bisa menutup mulut kita sayang nggak bisa. Bahkan di salah satu live menurut aku si Sok-jin ini bahkan sampai pernah bilang di usia aku yang sekarang mungkin aku akan melemahnya mungkin aku tahu melemahnya itu dia mungkin dance-nya mungkin akan bukan kurang bagus sih, powernya akan sedikit melemah, nggak seperti dulu. Dia sampai menyadari itu. Dan pasti jahat banget dong orang yang di luar sana nggak tahu usahanya dia tiba-tiba ngomong kamu narinya beda sendiri, nggak banget kan ya itu ya apa ya istilahnya kayak apa sih judge by cover apa sih don't jungle apa sih don't judge book by cover aja oke ya seperti itu. Jadi intinya kan oke lah kita bisa beropini apapun itu, tapi penyampaiannya yang baik, kata-katanya yang baik, dan kita juga harus benar-benar tahu konteksnya apa yang akan kita kritik. Seenggaknya kata-kata yang kamu ketik, yang kamu akan up ke sosial media, itu seenggaknya harusnya bisa. Harusnya bisa bikin motivasi lah. Seenggaknya kayak gini lah intinya kayak untuk sekarang ini kakinya sakit atau seperti apa, Lia yang di-judge seperti itu, ataupun siapa tadi? Kim Sok-jin. Nah, Kim Sok-jin itu di-judge seperti itu, tapi seenggaknya harusnya kata-katanya lah ya yang bikin dibaikin. Ya, bener-bener yang tak di stand itu yang bener-bener jempolmu harimaumu. Bener banget. Oke. Yuk, closing kita. Loh kok ngono, Mbak? Durasi ya. Durasi. Pamit nama. Oke, perkenalkan. Mbak ya Pak disebut Mbak, kok ngono? Aku suka membaca soalnya. Oh iya. Kalau dari kita sih untuk opini-opini yang masuk ke Twitter ataupun Instagram ataupun yang TikTok. Ya TikTok. Kita cuma bisa berpendapat seperti ini. Tapi yang terpenting adalah pokoknya gitulah guys, pinter-pinter aja ya. Pokoknya pinter-pinter aja sebelum kamu berkomentar, pinter-pinter aja buat bikin kata-kata yang emang bermotivasi buat kita semua. Oke, senang sekali bisa sharing di podcast Ngomong Tae kali ini. Annyeonghaseyo, 저는 Arut Sulistiasimnida. Dan saya Mbak Bella. Bunda Bella. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Ngomong Tae. Hai. Bye.